penampakannya itu bukan di malam hari, tapi di siang bolong. Aneh kan? Orang Belanda suka keluar siang-siang. Ya oke, welcome back. Selamat datang kembali, selamat mendengarkan kembali lantunan-lantunan gamelan seperti ini. Berarti Anda sedang mendengarkan Waniangas, konten horor dari channel Arsya dan Fuad tentunya. Ya, oke. Waniangas kembali lagi menceritakan kisah horor untuk Anda. Kembali dengan telusur jateng kita yang belum selesai-selesai ini. Ya, oke, setelah kemarin kita sudah menceritakan tentang kota Surakarta, THR Sirudari, kita lanjut perjalanan telusur jateng kita masuk ke Kabupaten Karanganyar. Ya, kabupaten ini juga sering ngaku-ngaku Solo ini, orang Karanganyar ini. Oke, ada cerita apa di Karanganyar? Ada cerita horor apa? Waduh, oh ya tukang nih. Ya, studio belakangnya ada tukang nih. Maaf ya. Maaf kalau sedikit terganggu, tapi nggak apa-apa ya. Ya, lanjut aja. Ada cerita apa di Karanganyar? Siapkan dulu kopinya, sebatnya, rotinya, snacknya, apapun itu. Karena ceritanya akan dimulai sesaat lagi. Ya, kita tahu Kabupaten Karanganyar adalah destinasi wisata. Destinasi wisata untuk warga Soloraya atau sekitarnya yang ingin main-main ke wisata alam. Di Karanganyar banyak banget wisata alam. Grojogan Sewu, Gunung Lawu, dan sebagainya, Kebun Teh Kemuning, dan sebagainya. Banyak sekali wisata-wisata yang ditawarkan oleh Karanganyar. Nah, di balik wisata itu ternyata ada beberapa hal mistis dan hal horor yang ada di kabupaten ini, Kabupaten Karanganyar ini. Waniangas akan mengangkat cerita tentang Kebun Teh Kemuning. Ya, tidak salah dengar Anda, Kebun Teh Kemuning, di mana ada beberapa kisah horor dari Kebun Teh Kemuning yang Waniangas angkat dari Instagram Misteri Solo. Dikisahkan bahwasannya Kebun Teh Kemuning ini dulunya bukanlah kebun teh, melainkan kebun kopi. Komoditi utama dari kebun ini adalah kebun kopi. Karena di tahun 1900 kebun ini adalah milik dari Mangkunegara IV, yang mana di kebun ini ditanami kopi. Namun pada tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda menyewa kebun ini dan dijadikan menjadi kebun teh. Hingga akhirnya pada 1945 Belanda kalah. Kebun ini dikembalikan lagi ke Mangkunegara IV dan dikelola kembali oleh Mangkunegara IV. Hingga akhirnya tahun 1950 kebun ini dikelola oleh pemerintah daerah. Bahkan sampai pemerintah pusat. Nah, karena memang berbau-bau Belanda, maka aktivitas non-fisik atau metafisik dari kebun teh ini tidak jauh-jauh dari yang berbau Belanda, berbau kolonial, di mana dikatakan di daerah ini banyak penampakan noni-noni Belanda, mandor Belanda, anak kecil dari Belanda, pokoknya yang berbau-bau londo lah. Nah, di situ juga ada sebuah pohon besar yang mana sering sekali dikasih sesaji. Namun sesajinya maaf ya. Namun sesajinya atau sajennya itu bukanlah sajen-sajen atau sesaji yang berbau Jawa. Pitik ingkung, nasi, tumpeng bukan, tapi roti. Sesajennya juga berbau-bau Belanda, berbau-bau Eropa lah, kolonialan. Nah, dan di sana, di kebun teh itu saat ini banyak sekali diyakini banyak penampakan-penampakan noni-noni Belanda, kolonial Belanda seperti itu, dan bahkan penampakannya itu bukan di malam hari, tapi di siang bolong. Aneh kan? Orang Belanda suka keluar siang-siang hantunya. Nah,
Selain itu juga di kebun teh ini diyakini juga kalau ada orang yang melihat penampakan kuda jalan tanpa kepala, itu adalah pertanda buruk yang akan terjadi di sekitaran Karanganyar dan Soloraya. Bisa dikatakan akan terjadi musibah, bencana kekeringan, gagal panen, hingga orang-orang besar meninggal dunia jika melihat kuda tanpa kepala tadi. Nah, menurut salah satu komentar di Instagram Misteri Solo, ada yang sebut merek dia. Di situ kan di kebun teh Kemuning ada salah satu resto yang cukup terkenal dengan logonya yang sangat ikonik, di mana di situ dia pernah melihat ada sosok mandor Belanda yang membawa anjing. Mungkin teman-teman yang pernah ke Kemuning dan pernah ke resto itu akan tahu resto apa itu, yang logonya orang kolonial Belanda bawa anjing. Dan memang itu sudah menjadi nama dari resto tersebut. Sebut nggak ya? Sebut ya. Doro Dongker. Ya, Doro Dongker. Yaitu adalah Doro Mandor Londo. Doro itu Londo Mandor. Dan Dongker adalah anjing. Logo Doro Dongker juga tergambar sebagai kolonial Belanda Doro yang membawa anjing. Dan memang sering ditampaki ya. Ada yang pernah ditampaki orang tersebut, Doro Dongker tersebut, saat dia lagi di Doro Dongker. Kebetulan saya juga pernah makan di Doro Dongker dan alhamdulillahnya tidak ada apa-apa. Yang ada adalah cewek-cewek selfie di kebun teh. Ya, itu sisi mistis yang ada di kebun teh Kemuning, dan sejarahnya adalah dulunya kebun kopi milik Mangkunegaran. Ya, mungkin itu aja yang bisa Wani Angas sampaikan, ceritakan tentang sisi lain dari Doro Dongker, Kemuning, dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas, dan pesan Wani Angas tetap sama, ojo wani-wani yang kewedi, ojo wedi-wedi yang kewani. Wani Angas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.